Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat beserta seluruh mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Izinkan kami membawakan presentasi dari kelompok 4 mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ratna Wijayanti. Untuk materi yang akan kami sampaikan atau kami bawakan pada kesempatan pagi hari ini yaitu adalah sikap konsumen dalam perilaku pembelian. Nanti akan ada teman-teman saya yang memperkenalkan diri juga. Untuk saya pribadi, nama saya Muhammad Rizky, NIM akhir 241. Materi kita pada pagi hari ini, sikap konsumen mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif yang mempengaruhi interaksi mereka dengan produk atau merek. Sikap ini terbentuk dari proses pembelajaran dan pengalaman serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Saya Gita Nur Hasma dengan NIM akhir 239. Makna sikap konsumen. Yang pertama adalah hasil pembelajaran. Sikap konsumen merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman. Kemudian yang kedua ada pengaruh faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah persepsi nilai kualitas dari kegunaan. Sikap konsumen mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai, kualitas, dan kegunaan suatu produk atau layanan. Perkenalkan, nama saya Aldaka Krisnala Rajaki, NIM 23011102440. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap konsumen. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi menjadi salah satu faktor membentuk sikap konsumen. Yang kedua ada pengaruh sosial. Interaksi dengan keluarga, teman, dan media massa juga berperan dalam membentuk sikap konsumen. Yang ketiga ada faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan sekitar mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Yang selanjutnya ada komponen sikap konsumen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, dan yang ketiga adalah konatif. Komponen kognitif mencakup pengetahuan dan keyakinan konsumen tentang suatu objek. Untuk komponen afektif itu melibatkan perasaan atau emosi yang terkait dengan objek tersebut. Dan komponen yang terakhir, komponen konatif, mencakup niat atau keinginan untuk berperilaku sesuai dengan sikap yang dimiliki. Memprediksi perilaku konsumen. Yang pertama adalah kepercayaan. Model sikap memperhitungkan kepercayaan konsumen sebagai faktor penting. Kemudian yang kedua ada norma subjektif. Norma subjektif juga dipertimbangkan dalam memprediksi perilaku konsumen. Dan yang ketiga adalah kendali perilaku. Kendali perilaku yang dirasakan konsumen turut mempengaruhi prediksi perilaku. Ya, selanjutnya sikap konsumen terhadap iklan. Ada 3, yaitu yang pertama informasi relevan. Iklan yang menyajikan informasi relevan dapat mempengaruhi sikap konsumen. Yang kedua, emosi konsumen. Iklan yang menarik secara emosional juga berpotensi membentuk sikap konsumen. Yang ketiga ada keinginan membeli. Sikap positif terhadap iklan dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli. Selanjutnya di slide kali ini kita akan sama-sama melihat tentang perubahan sikap konsumen. Apa saja komponen-komponen yang mampu merubah sikap dari konsumen itu sendiri. Yang pertama ada pengalaman baru. Pengalaman baru menyebabkan seseorang dapat mengubah sikap konsumen terhadap ketertarikannya untuk sebuah produk atau merek. Yang kedua, adanya informasi tambahan, informasi baru yang semakin beredar di dunia maya yang diterima konsumen juga dapat mempengaruhi perubahan sikap. Dan yang ketiga adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan sekitar konsumen juga dapat mengubah sikap mereka.
Pengaruh sikap terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, pengaruh langsung. Sikap konsumen yang positif cenderung meningkatkan niat untuk membeli. Kemudian yang kedua, ada pengaruh tidak langsung. Sikap negatif dapat menghambat proses pengambilan keputusan pembelian. Dan kemudian yang ketiga adalah tahapan keputusan pembelian. Sikap konsumen mempengaruhi setiap tahapan dalam proses keputusan pembelian. Yang selanjutnya ada tahapan keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Tahap awal di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen mencari informasi terkait produk atau merek yang akan dibeli. Yang terakhir, evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi berbagai alternatif produk atau merek. Di slide yang terakhir ini kita sampai kepada pembahasan tahap hasil keputusan pembelian. Yang pertama ada evaluasi kepuasan. Konsumen mengevaluasi kepuasan atau ketidakpuasan terhadap pembelian yang telah dilakukan. Yang kedua ada umpan balik. Umpan balik dari tahap ini membantu pemasar meningkatkan produk atau layanan. Dan yang ketiga ada perencanaan strategi. Informasi dari tahap ini juga berguna untuk merencanakan strategi pemasaran yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang salah mohon untuk dimaafkan dan jangan lupa ajukan pertanyaan terbaik Anda. Kami tunggu.